welcome to Listen System Spill budaya dengan kita. Udah masuk ke episode kedua nih ya. Dari episode 1 kemarin kalian masih ingat gak sih kita bahas apa? Jujur itu tentang budaya sih, kayak kita ngebahas kebaya kayak gitu-gitu. Kita pakai kebaya juga. Benar. Lucu banget. Nah, sebenarnya kali ini juga kita mau ngobrol-ngobrol masih tentang budaya-budaya ya. Gak jauh-jauh dari budaya gitu ya teman-teman. Nah, Di highlight juga buat khususnya Gen Z. bener. Nah, kira-kira kita mau mau up tentang apa aja sih? Nah, sekarang tuh kayaknya kita akan bahas ke budaya healing. Itu relate banget kan sama Gen Z sekarang. Ya. Selain itu juga kita ngebahas standar kecantikan di media sosial. Menarik banget. Bener banget. Sampai bagaimana sih anak muda itu memandang budaya lokal di tengah perkembangan zaman sekarang. Menarik banget kan topik kali ini. Menarik banget. Tapi sebelum kita masuk, kita perkenalan ulang dulu kali ya. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Firly. Aku di sini sebagai host. Dan lanjut di sini juga ada aku Nashwa Afril atau biasa kalian panggil Messi. Di sini juga aku sebagai host dan ada kakak-kakak. Di sini kakak siapa? Kakak siapa nih? Boleh dikenalin dulu. Aku Rahmana Rita, biasa dipanggil Rita. Oke, Kak Rita. Aku Cinara Parita Zaki Putri, biasa dipanggil Nici. Oke, di sini kakak-kakak di sini mungkin bisa mewakili gitu ya nanti para Gen Z atau anak-anak muda gitu ya, dan POV kalian sebagai Gen Z itu gimana sih? Benar banget. Oke, aku langsung pengen nanya dan gak sabar banget. Boleh. Menurut siapa dulu nih yang mau ditanya? Boleh. Kak Cici. Kalau menurut Kak Cici, makna healing untuk Kak Cici itu gimana sih? Karena kan sekarang lagi banyak banget ya Gen Z tuh apa-apa dikit healing, pusing sedikit gara-gara kerjaan atau gara-gara kuliahan healing gitu. Menurut kakak apa sih healing? Oke, kalau ditanya maknanya ya, sebenarnya healing buat aku itu sesimpel kayak tombol pause atau recharge energi gitu. Jadi kalau healing itu menurut aku nggak harus yang mahal ke Bali atau kemana, tapi dengan cara kita rebahan atau misalkan scroll TikTok juga itu udah termasuk healing sih. Kalau dari kakak Rita, Aku sama sih benar. Jadi menurut aku kalau misalnya kita mau healing itu nggak perlu yang mahal-mahal ya. Dan kebetulan karena aku seneng banget dengerin musik gitu ya, jadi kayak aku butuh banget waktu buat kayak misal kayak lagi capek nugas atau misal kayak lagi burn out juga kan, itu kayak tuh ngerasa berat banget gitu. Jadi aku cukup kayak ambil headset dengerin musik, udah sendiri di kamar udah kayak gitu. Dan baru kayak kunci pintu kamar, udah jangan ada yang manggil-manggil aku, jangan ada yang ganggu aku kayak gitu. Nah itu menurut aku tuh udah recharge energi. jadi benar sih tadi kata kakak Cici, healing tuh nggak selalu kayak kita harus ke Bali. Kita nggak perlu mahal. Iya, nggak perlu mahal. Stereotype orang-orang kan healing tuh kayak aduh ke Bali terus atau kemana, ke pantai segala macam. Padahal dengan kita dengerin lagu sesimpel itu pun itu udah healing gitu, sejenak dari apa yang Oke, berarti kalau momen pause kalian kali ya? Ya betul Kayak gitu. Tapi ada juga gitu ya pandangan orang-orang yang mungkin kayak harus healing tuh yang emang liburan kan. Nah, kalau misalnya nih ya, kakak-kakak ini pernah nggak sih kayak sebenarnya gitu ya, dengan tadi yang kalian jelaskan itu kan kayak menurut kalian udah healing sih, tapi kayak tetap aja ada momen-momen kayak pada saat kalian lagi capek nih, terus aduh kayaknya aku butuh healing deh, kemana cari vibes yang beda gitu. Iya. Nah, kira-kira pernah nggak kalian? Pernah sih. Paling kalau aku ya, kalau misalnya memang pengen cari suasana yang beda, paling kayaknya aku lebih ke nge-mall sendiri sih. kalau bahasa zaman sekarang me time. Nah, Iya, aku betul. jujur. Nah, itu me time. Kalau nggak kayak fashion coffee shop, atau nggak kayak dengan belanja di sekolah aku itu udah healing ya. Aduh, cewek banget Iya, ya. shopping. Iya, shopping kayak gitu. Dan kalau misalkan buat misal kayak pengen yang healing yang lebih niat lagi, misal kayak pengen ke pantai atau apa, kalau aku ya tipe orang yang emang harus dipersiapin dulu dari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau misalkan emang aku butuh healing yang emang pengen banget keluar nih, cukup sekedar nge-mall aja atau misal ke coffee shop sebenarnya. Terus sebenarnya kayak me time aja sih kayak gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Iya. Kalau misalkan terlalu dilebih-lebihkan kan jadinya spending Iya. malah jadi Iya. ini kan. Dan justru malah kalau misalkan menurut aku kayak kita harus misal pergi pantai atau misalnya kayak ke Bali atau kemana gitu, itu justru malah nambah capek. Betul. Kayak gitu kan. Iya, jadi kayak healingnya tuh waktu di sana doang. Betul. Balik Pas lagi. pulang tuh kayak Iya, aduh pusing enak lagi. kayak Iya. Gitu, biasa. Kayak kalau kakak sih gimana nih?
Sama sih sebenarnya, aku juga kalau misalkan keluar gitu paling nggak jauh dari Mipan ya, atau ya nongkrong-nongkrong sama teman-teman paling kayak gitu. Nah, kalau gitu budaya healing ini menurut kalian mengebawa ke pengaruh dalam kehidupan sehari-hari ya sih, kayak pengaruh positif ataupun pengaruh negatif ya? Kalau buat aku ya, kayak semua orang itu pasti kan punya tipe jenuhnya masing-masing gitu kan. Terus kayak tekanan zaman sekarang itu kan beda. Terus kayak apa ya, informasi itu kayak misalkan kita dapat informasi apa tuh yang positif ataupun yang negatif itu kan kayak cepat banget ya kita dapat informasi itu, entah dari sosial media atau misalnya dari orang ke orang kayak gitu. Jadi apa ya, namanya tuh kayak tuntutan hidup juga kan tinggi gitu. Jadi menurut aku kayak healing itu kan buat cuman gaya-gayaan doang ya, menurut itu hal yang positif sih. Jadi misal kayak itu tuh udah jadi kebutuhan yang waras lah gitu, biar mental kita tuh nggak apa namanya itu burn out kayak tadi gitu. Menurut aku itu hal yang positif sih. Udah sejauh ini belum nemu yang apa sih hal negatif gitu, enggak sih. Kalau Kak Cici gimana nih kira-kira? Kalau aku sisi positifnya mungkin di generasi kita ya, jadi lebih peka sama diri kita sendiri gitu, yang namanya mental health. Jadi ya kita juga harus ngerti itu ya diri sendiri. Jadi kita juga butuh banget healing buat diri kita sendiri. Oke. Berarti apa ya, kalau dari kesimpulan kalau yang aku ambil, semua orang butuh healing. Betul. Betul kan? Berarti semua orang butuh healing nih. Cuman dengan cara berbeda berbeda, masing-masing. punya versi masing-masing. Jangan dijadiin standar kembali itu healing. Iya. Padahal kan sekadar kita dengerin lagu itu bisa jadi healing gitu kan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Oke. ya. Masih berkaitan sama fenomena-fenomena budaya juga nih ya. Apalagi sekarang itu media sosial gitu ya udah bener-bener kayak jadi konsumsi kita sehari-hari. Apalagi kita cewek-cewek gitu ya. Iya. Dikit-dikit ngeliat influencer, Betul. banding-bandingin diri sendiri. Aduh, benar. Ya gara-gara faktor mereka itu. Betul. Nah, kira-kira gini, aku pengen tahu nih ya. Gimana sih tanggapan kalian gitu ya terhadap standar kecantikan yang mungkin belakangan ini muncul gitu ya di media sosial gitu. Gimana nih? Kalau misalkan aku ya benar-benar medsos tuh kayak membentuk standar yang tinggi banget sih. Kayak misalnya nih, kita kan emang ya namanya cewek-cewek gitu kan, kalau misalnya bikin video atau misalkan selfie gitu pasti kan pakai filter gitu kan. Nah kalau misalnya kita kayak ketemu sama orang yang gimana, misalnya kayak COD lah gitu ya, misalnya kayak COD kita mau ketemu dengan sama orang gitu, pasti kan ekspektasi orang tuh ngeliat kita kayak sesuai sama video atau foto kayak gitu. Nah jadi kayak itu tuh apa ya, kita tuh kayak setiap hari tuh kayak dicekokin visual orang yang kulitnya tuh kayak glowing, terus putih tanpa pori-pori gitu kan, terus kayak badannya proporsional banget gitu kan. Dan itu tuh akhirnya secara nggak sadar gitu ya, otak kita tuh mikir kalau cantik atau ganteng tuh harus banget gitu sesuai sama yang ada di layar HP kita kayak gitu. Padahal kan misalnya kayak, dan apalagi nah ini juga sih sebenarnya kayak di Indonesia tuh standar kecantikan tuh harus kulit putih Betul. kayak gitu. Padahal kan kita tropis Nah, ya, iya. otomatis kan harusnya time tuh bagus Iya, ya. iya. Dan menurut aku kayak nah aku pernah sih kayak ada di titik itu, apalagi kan kalau misalnya kita lagi scroll TikTok atau misalnya apa kayak aduh bener kayak ini ya cewek-cewek cantik kayak glowing, putih, tinggi gitu kan, kayak aku ngerasa kayak aku jadi kayak nggak pede gitu sama diri aku sendiri, jadi insecure berlebihan gitu. Aku pernah banget di fase itu, dan tapi setelah aku kaji dan aku kayak pikirin dalam-dalam gitu, kayak mereka nggak perlu deh. Maksudnya kayak setiap orang juga punya standar kecantikannya masing-masing kayak gitu kan. Dan kalau misalkan memang apa ya, kita balik lagi misalkan kalau misalkan orang itu suka sama kita ya udah nggak apa-apa, ya kita alhamdulillah banget gitu. Tapi kalau misalkan enggak ya udah gitu, nggak usah dijadiin kayak Insecurity. ya kayak gitu. Terus kayak nggak usah terlalu dipikirin yang kayak gitu banget. Dan kita juga hidup nggak harus ekspektasi orang ya kayak gitu sih. Setuju banget sih, setuju banget. Kalau Cici kira-kira gimana Kak Cici? Setuju banget sih, yang dimana kan musik itu filternya kuat Banget banget ya. filternya sangat kuat, yang dimana algoritma seringnya nampilin visual yang udah lewat proses editing tanpa sadar. Jadi di mata kita tuh kayak udah terbiasa gitu. Terus juga ngeliat orang-orang yang udah cantik udah diedit kayak gitu, terus harusnya ke diri kita sih kayak ada yang kurang nih gitu. Jadi kita tuh ngerasa nggak pernah cukup gitu sama diri kita sendiri, karena ya standar sosmed itu gitu. Padahal itu sendiri udah jadi rekayasa Iya, gitu. betul. Jadi kita ngebandingin diri kita sendiri yang original dengan orang yang udah diedit, Iya, pakai filter. Itu yang bikin kita jadi rendah diri atau apapun itu. Nah, berarti dari yang kita obrolin, berarti dampak dari standar kecantikan di media sosial ini menurut kalian berarti bisa berdampak ke psikologis Betul, juga ya, betul secara, sekali, betul. secara personal gitu Iya. sama seseorang. Karena ya terbentuknya lagi standar itu. Iya. Ya.
Itu emang, tapi kalau kalian ini tipe yang emang harus banget nih apa upload media sosial editing dulu ini dulu Pak, atau emang ya udah sih gitu, ya apa adanya aja gitu. Mungkin kalau untuk sekarang ya, jadi kalau misalkan dulu nih aku zaman SMP kayak wah aku gila filter banget gitu. Tapi kalau HP emang iya, berarti kakak-kakak di sini juga pasti mengalami Betul. itu kan Iya, ya. iya. Ada satu aplikasi yang itu tuh hype abis gitu pada masanya B16. Ada lagi Pernah juga Iya, bener-bener nostalgia. Iya, tahun 2019. Nah itu kayak memang wah aku itu anaknya filter banget gitu. Tapi kalau misalkan sekarang aku lebih ke justru ada di titik lebih ke kayak aku gak nyaman aja gitu sama kayak filter ya. Dan paling kalau misalkan untuk editing paling ya kayak misal lebih ke bukan ke ngedit Fitur wajah. nah, tapi videonya gitu. Kayak kan misal kita kalau TikTok kan ada velocity, nah kayak gitu kayak lebih ke ngedit gitunya aja sih, bukan ke ngerubah. Jadi lebih ke Wajah. kreatif Nah, aja. ya, bukan ngerubah aja. Bukan lebih fitur gitu. Ya, Kalau Kak Cici? jujur sama sih ya, paling dulu pakai aplikasi Snapchat, Iya, iya. sampai udah 612 kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah ya udahlah gitu. Justru sekarang malah gak nyaman gitu kalau pakai filter. Maksudnya bukan berarti gak boleh, tapi ya itu balik lagi ke diri kita sendiri. Selain kita tadi bahas kan pengaruh media sosial terhadap individu, kita juga ingin melihat gimana sih perkembangan zaman mengenai identitas budaya khususnya di kalangan Gen Z. Nah, aku ada pertanyaan nih untuk kakak. Menurut kakak Lisa dan kakak Cici, apa sih faktor utama yang menyebabkan minat anak muda terhadap budaya lokal itu tuh berkurang gitu di zaman sekarang nih khususnya? Kalau menurut kakak Cici? Kalau menurut aku sih yang dimana sekarang tuh arus informasi di luar tuh masif banget ya. Kayak misalkan contohnya tren K-pop atau misalkan kultur barat gitu yang kemasannya emang menarik banget di medsos, dan dimana akhirnya dari gaya-gaya budaya tersebut tuh konten budaya lokal kita sendiri tuh jadi agak turun. Ya, iya benar. Jadi kita lebih ke apa namanya tuh budaya barat gitu. Bukannya kita tuh memperkenalkan budaya kita, tapi kita malah Ikut-ikutan. Iya, kayak gitu. Menurut kalian itu udah ya Betul. berarti kira-kira ada nggak contoh budaya lokal yang menurut kalian itu kayak berhasil nih untuk tetap eksis gitu di kalangan anak muda? Kira-kira apa? Menurut aku yang masih bertahan gitu ya, kayak walaupun gak banyak, ini sih kebaya. Karena Balik lagi ya, ya. kebaya betul. Karena aku lihat beberapa kayak influencer atau artis-artis yang mereka tuh sampai menuntut pendidikan di luar negeri, tapi mereka tuh apa namanya tuh wisudanya tuh mereka tetap pakai kebaya kayak gitu. Padahal kan asli sana kayak mereka tuh kawasan aja udah jadi gitu buat apa namanya tuh buat wisuda kayak gitu, kayak nggak usah kayak gimana banget, tapi untungnya iya kayak gitu. Dan aku juga pernah lihat konten influencer juga yang mereka yang itu tuh mereka tuh tinggal di sana tapi challenge gitu ya, kayak mereka bikin challenge kayak jalan-jalan di sana gitu terus pakai kebaya, dan jujur itu orang-orang barat tuh semua sih, dan dan terus kayak rata-rata mereka tuh muji karena wow gitu kayak bagus kayak gitu. Itu sih. Harusnya kita bangga justru ya pakai kebaya itu. Ya, tapi menurut kalian sih gimana nih? Apa nih kira-kira contohnya ya? Contohnya mungkin di tren berkain yang sekarang hit banget nih anak muda pakai buat nongkrong, atau misalkan lagu-lagu daerah yang mungkin sekarang tuh di-remix pakai musik modern dan malah viral juga. Oh iya banyak ya. Iya kan, kayak konten-konten lagu modern gitu sekarang kan di-remix gitu di TikTok dan malah jadi viral gitu. Kalau dari kalau kita lihat dari contoh-contoh tadi mungkin itu tuh pelestarian budaya kita mengikuti perubahan zaman, juga kayak tadi contoh remix terus berkain tadi. Menurut kakak tuh apakah melestarikan budaya harus dilakukan dalam bentuk tradisional atau justru bisa dikemas dengan cara yang lebih modern juga biar lebih dekat dengan Gen Z? Kalau menurut aku kita harus lebih ke fleksibel sih, kayak bisa lewat cara modern. Kalau misalkan dipaksain harus tradisional banget gitu ya, takutnya malah ditinggalin karena anak muda tuh kayak ngerasa dan nyambung gitu ya kalau terlalu ini gitu. Terus kayak kan kalau misalkan anak muda kan idenya tuh kayak banyak banget ya kayak gitu, jadi biasanya tuh mereka tuh kayak di mix and match sama apa dia kan kelihatan lucu kayak gitu, jadi nggak harus kayak banget, Jadi lebih trendy juga kan kelihatannya. Betul. Kalau kasih gimana? Buat aku sih ya, kuncinya harus tetap lewat cara modern. Nilai luhurnya juga harus tetap dijaga, tapi cara bungkus dan penyampaiannya mungkin harus adaptif sama di era digital ini biar masuk ke selera anak muda sekarang. Ya.
benar-benar harus fleksibel sih, jadi kayak ngikutin aja. Iya, tetap harus ikutin apa ya zaman Ya betul. karena kalau terlalu tradisional pun kayak jadinya takutnya apa ya pendekatan ke anak mudanya nggak sampai, nggak kena gitu ya. Betul. Tapi tetap harus dengan pakemnya sendiri Iya. gitu ya, karena kalau apa ya, kalau dari semua pengetahuan aku gitu, kalau misalnya apa ya, kalau adat-adat dari apa ya tiap-tiap daerah di Indonesia itu kan pasti punya pakem-pakemnya sendiri gitu. Apalagi kalau kemarin apa sih yang kita bahas kebaya, itu kan pasti ada juga nih misalnya di apa di budaya Bali gitu. Kebaya itu harus kayak gimana gitu, memang harus pakem. Dan itu kadang yang jadi pro kontra gitu. Seru banget ya, Iya. kita udah membahas kali ini 3 topik yang seru banget sih mengenai perkembangan budaya, Betul. ya, khususnya dari Gen Z gitu ya. Dari Nah. Gen Z. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, kita ada satu lagi pertanyaan terakhir. Betul. Apa nih Kak pertanyaannya? Pertanyaan terakhir ya sebagai penutup dari pembahasan kita tadi ini gitu, kira-kira apa sih pesan utama yang mungkin Kak Cici sama Kak Lita mau sampaikan gitu ya kepada Gen Z mungkin, atau generasi muda gitu zaman sekarang? Belum kita Intinya sih dari aku, jadi Gen Z itu seru banget tapi menantang ya. Kita boleh kok ikutin tren di luar sana gitu, sibuk healing atau ngikutin tren medsos di luar sana, tapi jangan juga lupa dengan budaya kita sendiri. sampai kebablasan. Ya benar. Jangan Jadi sampai 12. iya betul, jangan soal kebablasan gitu ya. Jadi intinya jadi Genji juga kayak jadi Genji yang otentik lah kayak gitu, peduli sama kesehatan mental tapi tetap nggak lupa gitu sama akar budaya kita sendiri kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke. Kena banget Iya, ya. betul. Terima kasih Terima banget kasih ya banyak kakak-kakak semua. udah nyempetin dan udah berbagi sama kita, udah mau ditanya-tanya sama kita. Semoga obrolan kita kali ini Bisa sampai kepada kalian mungkin yang lagi Bener. nonton para Gen Iya. Z gitu ya, biar kita tetap bisa menjaga budaya-budaya yang ada di Indonesia. kita bisa menambah wawasan sekaligus refleksi terhadap diri kita sendiri juga. Nah, oke, di sini kita mau undur diri aja kali ya Kak ya. Oke, kita pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Tetap ikuti kita ya.